Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tak akan pernah dilupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah grup 3 besar bergabung grup 3 kelompok 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah dalam waktu dan kesempatan tolabul ilmi, belajar menuntut ilmu menuju jalan-jalan hakikat kepada Tuhan, maka pada waktu dan kesempatan ini kita akan menuju sebuah tadabbur. Tadabbur itu artinya menggali dan mengenal serta menyempurnakan. Tujuan kajian akan kedepannya adalah kajian yang sangat menyempurnakan. Dengan demikian, marilah kita awali kajian penyempurnaan ini seperti awalnya Alkitab, yaitu Al-Quran yang diawali oleh alif. Alif dalam kalam sebuah garis lurus bernama alif, tentulah kita harus belajar. Orang yang berilmu, orang yang berpikir adalah orang yang tidak menerima tanpa dia tahu. Orang bodoh adalah orang yang mengikut apa saja kata orang, tapi orang berpikir adalah orang yang ingin tahu. Dari hal itu maka kita akan belajar mengenal mana hakikat alif itu pada diri, karena alif adalah lambang ketuhanan. Sifat tunggal ketuhanan, sifat ahad, sifat satu ketuhanan dilambangkan oleh alif. Dalam hal ini kita harus memikirkan kenapa dia bernama alif, dari mana asal usulnya alif itu, dan di mana perjalanan alif itu di dalam diri kita. Kalau kita ingin menyebut Allah, pastilah alif yang akan menjadi awal, Allah. Jadi kalau kita tidak tahu bagaimana kita mengenal Allah dari huruf alif, maka kita akan tenggelam dalam perjalanan sifat. Kalau perjalanan sifat itu sangat panjang yang tidak tahu ujung pangkalnya, dan dia hanya sifatnya menyempurnakan. Tapi kalau perjalanan kodrat, kita harus belajar kebenaran tingkat tinggi. Tingkat tinggi kebenaran itu adalah mengetahui wujud dan maksud tujuan. Alif adalah lambang ketuhanan yang menandakan dua perkara.
Ada yang terlihat dan ada alif yang tidak terlihat. Mana alif yang tidak terlihat, lenyaplah hakikat dalam bismillah disebut ada, dia tiada. Yang kedua, di dalam huruf kun fayakun juga alif tidak ada disebut ada dan dia juga tidak ada. Dalam hal ini perlulah kita mengetahui lebih dalam kenapa garis lurus itu bernama alif. Apa itu alif dan apa kodratnya? Jadi dalam hal ini jamaah, kalau kita melihat sifat ketuhanan itu juga ada dua. Ada zahir tertulis di Al-Quran. Ada tidak zahir atau tersirat, yaitu lenyap dalam Al-Quran disebut ada, dilihat tiada. Berarti ada zahir dan batin. Alif adalah himpunan kumpulan dari seluruh yang hakikat, seluruh yang rahasia. Ini dikumpulkan jadi satu, namanya alif. Alif adalah nama salah satu batin Allah, yaitu hayat. Sifat-sifat yang akan dikumpulkan adalah sifat tiga bagi kodrat Allah. Alif dari kecilnya bernama dalam Arab disebut alafa. Alafa itu adalah menyatukan. Kalaulah yang disatukan di zahir ini ada tiga dan di batin ada tiga, berarti jumlahnya 6. 3 zahir, 3 batin. Karena kelipatan 3 kelipatan Tuhan. Contohnya apa? Alif lam mim. 3 dia. Aras, kursi, keramat, qadrat, iradat, ilmu. Semua itu 3. Jadi sifat-sifat Allah itu ada 3. Jadi dalam alif sebagai lambang ketuhanan, karena Al-Quran adalah zahir dan batin, maka 3 inilah yang akan dikumpulkan. Ada 3 zahir dan 3 batin, dasar disebut dia bernama alif. Wujud, wujud, maujud. Semua itu 3. Rumusnya adalah wujud, wujud dan maujud, baik zahir maupun batin. Jadi dengan kita memahami hakikat ketuhanan itu ada 2. Apa hakikatnya? Zahir dan batin. Apa gunanya Allah menjadikan sifatnya zahir? Karena zahiru Rabbi, setiap zahirnya itu adalah disembah. Ya. Nah, setiap zahir itu sifatnya menuju Tuhan. Jadi kalau dia berdiri zahir adalah Rabbil Alamin. Tapi kalau dia berdiri hakikat namanya Ilahinas. Ilahinas itu Tuhan manusia. Tapi kalau dia zahir itu Tuhan dari sekalian alam. Nah inilah alif tadi. Bagaimana dia berdiri nanti menjadi zahir dan bagaimana dia berdiri sebagai batin Tuhannya diri. Tuhannya diri tidak sama dengan Tuhan sekalian alam. Kalau Tuhan sekalian alam adalah makhluk. Makhluk, seluruh makhluk yang ada pada alam semesta ini. Nah, tapi kalau diri, Tuhan bagi diri adalah rohani yang beradab kepada Tuhannya, yang wujud, yang dirahasiakan. Itu beda. Nah, maka kita harus mengenal dia dasarnya. Al-Quran dibuka adalah alif. Maka kita akan belajar mengenal sifat Tuhan satu tetapi 3 dan disebut ahad, satu tapi ada disebut wahid. Nah sekarang kita perhatikan kepada papan tulis untuk belajar dan tolong menyimak baik-baik. Itu ya jamaah. Kita akan melihat kepada papan tulis untuk kita simak baik-baik ya. Nah, kita simak baik-baik. Jamaah perhatikan, sudah di depan layarmu semua papan tulis ini? Sudah, Bu ya. Sudah, Bu ya. Sudah. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi ini saya menulis sebuah huruf ya, sebuah huruf. Saya menulis sebuah huruf ya.
Ini huruf yang saya tulis. Huruf ini adalah huruf yang paling dikenal oleh umat Islam. Ya. Dari mulai anak TK sampai profesor pun mereka tahu ini sering disebut orang dengan bahasa alif. Ya. Ini sangat sering disebut dengan bahasa alif. Nah, gitu ya. Ini alif. Alif dalam bahasa Arab adalah alafa, ya. Alif dalam bahasa Arab disebut alafa. Nah, apa alafa itu? Mengumpulkan, menyatukan. Nah, itu ya. Alafa. Nih. Alif disebut dengan alif atau alafa, ya. Alafa itu menyatukan atau mengumpulkan. Di sini kita pelajari kenapa di ujung alif ini ada lancip seperti ini, meruncing. Nah, ini hakikatnya ada 3 kodrat. Ya. Nah, 3 kodrat ini pertama disebut dengan wujud, ya. Nah, yang kedua disebut dengan maujud. Nah, gitu ya, maujud. Nah, yang ketiga dengan wujud. Nah, gitu ya. Nah, jadi sifat Tuhan hanya 3 seperti ini. Ya. Ada yang wujud, ada yang maujud, gitu ya. Nah. Ada maujud, wujud dan wujud. Nah, di 3. Nah, 3 inilah yang akan kita bahas. Nah, gitu ya. Di sini sesuai apa yang saya bilang tadi, Allah bersifat 2 kodrat. Nah, pertama ada dikatakan dengan sifat zahir. Nah, ya, sifat zahir. Nah, zahir. Nah, zahir ini sering disebut dengan aftar atau nyata. Ya. Disebut dalam bahasa ibadah aftar. Aftar itu nyata. Nah, yang kedua dia bersifat hakikat, ya, atau batin. Nah, dia bersifat hakikat, ya, dia bersifat hakikat. Nah, ini sering disebut dengan badal, ya, ba'dal. Nah, gitu ya. Sering disebut dengan ba'dal. Nah, di sini kodratnya ada 3. Nah, gitu ya. Ada 3. Nah, jadi zahir disebut aftar, hakikat disebut ba'dal. Ini asal mulanya bernama alif ini kita kaji. Kalau enggak kita enggak tahu kenapa namanya alif. Nah, ya. Nah, alif. Nah, asal usulnya adalah dari sebuah titik. Nah, namanya hayat, hidup, ada, wujud, ya. Nah, zahir yang 3 ini yang mana? Ini zahir bagi Allah. Zahir bagi Allah itu pertama adalah nur. Nah, ini zahir bagi Allah, ya. Yang kedua yang zahir bagi Allah adalah zat. Yang ketiga yang zahir bagi Allah adalah batin. Nah, gitu ya. Yang zahir bagi Allah itu ada batin. Itu zahir bagi Allah. Nah. Dan yang batin bagi Allah atau hakikat bagi Allah, yang pertama adalah hayat. Nah, itu yang hakikat bagi Allah, atau yang rahasia atau yang batin, yang hakikat. Yang kedua adalah batinu. Batinu itu adalah tingkat batin yang bersifat rahasia. Nah, batinu, ya, batinu. Nah, ini. Nah, yang ketiga baru sir. Nah, ya, baru disebut sir atau
rahasia. Rahasia. Jadi kalau tiga hakikat ditambah tiga zahir, tiga batin ditambah tiga zahir, atau tiga ba'dal ditambah tiga aftar. Nah, berarti tiga ditambah tiga, ya, tiga ditambah tiga sama dengan 6, ya. Nah, karena alif adalah berdiri satu, 3 tambah 3 namanya 6. Jadi muncullah nama satu bernama alif. Nah, alif ini bernama tambah satu karena ada nama alif menjadi 7. Nah, berarti dia sudah menjadi sifat. Nah, gitu ya. Dia berdiri sebagai sifat dan belum boleh dikasih nama, dan dia belum bernama. Tidak boleh kita kasih nama. Kenapa? Karena dia sendiri belum punya nama. Nah, masih kodrat seperti ini. Nah, ini yang dikatakan awal. Nah, ini awal ini. Nah, ini nanti pembahasannya belakangan kalau yang awal ini. Jadi 3 tambah 3 7 sifat. Berarti 3 kodrat ditambah 3 kodrat ini dipadu menjadi satu, namanya alif, alam pak, alam batin. Karena ada alif di tengah-tengah hayat, maka alif inilah mewakili namanya semuanya. Padahal dia alam pak, alam pak, alam pak. Karena ada alif hayat, maka menjadi 7 dia, karena ditambah satu menjadi kesimpulan nama. Jadi alif mengumpulkan, tidak boleh dipanggil 6, tapi dipanggil 1. Nah, 3 nur zat batin, dan 3 pada batin adalah hayat, batinu, dan sir. Nah, jadi 3 tambah 3 menjadi 6, tambah 1 7 menjadi sifat. Nah, sifat inilah jamaah bertajali menjadi diri. Nah, ini yang dikatakan dengan Al-Fatihah. Nah, itu ya. Al-Fatihah itu adalah tajalli batin. Ya. Al-Fatihah itu tajalli batin. Gitu, tajalli batinnya Allah. Nah, jadi dikatakan dengan Fatihatun Nasun. Ya. Fatihatun Nasun. Ya. Fatihatun Nasun. Atau dinamakan tajalli diri, ya, Fatihatin Nasun. Nah, inilah hakikatnya Al-Fatihah. Nah, jadi kalau alif itu tidak terlihat, dasarnya apa? Karena apabila nur, kalau dia menyatu, nur menyatu menjadi hayat, lepas. Hayat itu hidup, tidak ada warna-warninya, tidak kelihatan. Berarti raib. Zat luput kembali menjadi batin, hilang. Batin tidak terlihat. Batin terlihat, luput ke dalam sir atau rahasia, hilang, tidak terlihat. Nah, yang tidak terlihat inilah yang bernama alif. Mengerti maksudnya jemaah? Kalau ini dicampur semua kan hilang tuh, ya. Nah, hilang itu dia ada tapi tak terlihat, itu yang namanya alif. Itu nah dasarnya dalam bismillah itu alif itu tidak terlihat. Kenapa? 3 sifat Tuhan ini akan hilang apabila dipadukan. Maka dia menjadi alif, alam batin namanya, atau kumpulan batin. Nah, kalau dia nyata, berarti dia melihat kepada sifat dohirnya. Nih, nur ketemu tubuh, zat ketemu rohani, batin ketemu nyawa. Nah, itu kalau dia zohir.
Nah, kalau dikaji nanti setelah ini, dia berarti menuju Rabbil Alamin. Nah, sifat zahir ini adalah sifat Rabbil Alamin. Jadi ini pecah tiga tadi, kita harus tahu tujuannya. Jadi kalau kita bagaimana belajar untuk mengetahui kenapa dia bernama alif, nah disinilah. Kenapa? Karena yang kita satukan ini dia akan hilang dan lenyap. Tapi dia ada, nah itulah alif. Nah, jadi kalau disebut kalau dia hilang, nah disebut dengan kata yaitu alif natijah, ya. Alif natijah. Nah, kalau dia lenyap. Nah, kalau dia lenyap itu disebut dengan yaitu alif natijah. Nah, ya. Alif natijah. Nah, tapi kalau dia nyata disebut dengan alif nur kasiyah. Nur kasiyah. Nah, gitu ya. Nah, kalau dia nyata ya, itu disebut dengan itu. Jadi bagaimana dia kalau dia di alam zahir menampakkan diri, maka dia akan masuk nanti melalui ubun-ubun tajalinya. Tapi kalau dia batin untuk menjadi ilahi nas, dia akan masuk dan keluar dari kolbi. Makanya runcing bengkok ujung alif bawah dan runcing di atas. Kalau dia naik menjadi ilahi nas, maka dia menembus 7 petala langit. Dan apabila dia turun menembus 7 petala bumi, berarti dia Tuhan bagi diri. Nah, ini beda. Nanti ini ada tajalinya dan disempurnakan, ada huruf lain yang akan datang menyempurnakan nanti. Ya. Nah, untuk tahap awal kita mengenal sampai di sini. Kedepannya ini akan muncul huruf lain yang akan menyatakan ini. Ya, tidak hanya satu huruf alif ini, akan muncul nanti huruf lain yang membuat akhirnya berdiri seperti kita. Berdiri seperti kita. Ayan kerajiyah. Nah, berwujud seperti kita. Nanti akan begini. Makanya ini live-nya cukup panjang. Ya. Nah, ini jangan pernah hilang, jangan pernah catatan ini hilang, ya. Berarti di screenshot, ya, di screenshot. Nah, nanti ini akan kita kaji ini, ya. Nah, ini awal ini awal. Nah, gitu. Bagaimana dia berdiri, bagaimana dia tenggelam. Nah, itu akan kita kaji. Inilah yang akan dipersembahkan kepada alam oleh Allah. Rabbil Alamin dan ilahi nas. 3 inilah 6, berarti ditambah kodrat 1, karena 3 jadi 6 jadi 1. Nah, 1 itu alif. Jadi alif itu adalah hayat atau sir atau batin atau kumpulan dari seluruh yang batin di nama alif. Nah, atau alam batin, semua alam batin. Sama kayak kita dikumpulkan di atas dunia. Banyak kan? Apa namanya? Dunia. Nah, kenapa enggak satu-satu dibilang? Kenapa dibilang dunia aja? Karena dikumpulkan nama jadi satu. Nah, sama ini. Kita banyak waktu, wujud kita, bentuk kita beda-beda, tapi dikumpulkan namanya satu, manusia. Nah, sama. Dikumpulkan batin-batin Allah bernama alif. Dan alif ini adalah wujud Allah yang akan dibongkar di dalam dirimu. Jangan nanti menyebut Allah dia tidak muncul karena kamu tidak tahu sumbernya di mana. Gitu. Baik, kita lihat. Ini sudah di screenshot jemaah? Insyaallah sudah Bu. Sudah. Nah, baik. Coba kita lakukan muzakarahnya.
Kita lakukan muzakaroh ya jemaah ya. Baik, kita lakukan muzakaroh. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Terima kasih Buya atas kajian mengenai sifat dasar alif. Masya Allah Buya, sedasar ini ilmu yang Buya sampaikan ke kami. Saya sampai bagaimana ya? Sampai bergetar gitu kan. Kajiannya memang betul-betul tidak pernah kami dapatkan dimanapun kami belajar, baru inilah kan. Baiklah Buya, kepada ibu-ibu yang ingin bertanya silakan angkat tangannya. Sudah ada satu pertanyaan Buya pada Ibu Eka, silakan pertanyaannya Bunda Eka. Insya Allah, terima kasih Bunda Farina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak bertanya apa suara di mana? Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa dipertemukan dengan Buya dan kondisi sehat walafiat semua. Dan semoga Buya selalu bahagia juga dan sehat selalu. Insya Allah. Mohon izin Buya, tadi menyimak dari tausiah Buya itu yang mulai kan dari awalnya dari titik itu Buya. Itu kan langsung naiknya ke atas. Nah di situ kan dipecah menjadi zahir dan batin. Apakah di situ ketika itu tuh langsung pandangannya tuh langsung kita menutup zahir dan batin seperti itu kan? Mohon penjelasannya ya. Kalau untuk dia awal berdiri memang kita belum kaji, ya. Kita belum kaji. Karena tahapan pengenalan ini tahapannya seperti ini. Kita tahapan awal ini ma'rifah namanya. Ma'rifah itu kenapa dia bernama alif. Nah seperti itu dulu. Jadi belum berdirinya kita bahas. Jadi kenapa dia bernama alif? Nah apakah setiap garis lurus itu alif? Nah kan? Nah contoh sekarang begini. Semua huruf dikatakan berasal dari alif. Nah kan sudah banyak orang bahas itu. Ya. Semua huruf itu berasal dari alif. Artinya dia keluarkan dari kanan dia semuanya. Mau jadi ba, mau jadi ta, mau jadi sa, sampai ya. Nah, kalau sudah dikeluarkannya semuanya, terus dia berasal dari mana? Nah, inilah alif. Dia itu tidak terlihat lagi karena semua sudah dia perlihatkan. Jadi kalau kita ketemu ba, kita ingat alif tadi. Ketemu ta, oh ini dari alif. Artinya ba tambah alif, ba, kan gitu. Ta tambah alif, ta. Dan dia yang punya semua. Asal punya nama pasti ke dia punya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau dia sudah kirim semuanya, terus dia jadi apa? Lah saya hilang karena saya tidak ada yang menjadikan, kan gitu. Nah, inilah namanya alif atau alam batin. Karena yang dia jadikan situ sama kayak Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Yang zat cuma Allah, yang lainnya nama sifat. Nama Allah yang zat. Nah gitu. Yang lain sifat. Nah sama kayak alif. Alif itu zat, yang lain sifat. Kodratnya. Nah ternyata alif sendiri memiliki 3 kodrat di dalamnya. Kalaulah tidak ada 3 kodrat, mungkin tidak akan menjadi alif namanya atau alam batin. Enggak mungkin ada. Kalau dilarikan dia ke kodrat manusia, zahir berarti nur adalah tubuh, zat rohani, batin adalah nyawa. Kan gitu. Kalau dilarikan ke kodrat diri hakikat,
Ya, diri adalah hayat, kodratnya batin, nyawanya si rahasia. Atau diri halus namanya. Nah, gitu kan? Nah, karena yang tiga ini tenggelam di dalam yang hakikat, ini tinggallah menjadi satu namanya alif. Gitu jawab. Berarti karena dari situ kan adanya zahir dan batin itu saling melebur, jadinya menjadi dia tidak menampakkan, tapi sudah menjadi pecahan-pecahan seperti itu, Bu ya. Iya. Yang pertama alif tak terlihat dalam bismillah. Nah, berarti satu situ wujud. Wujud yang kedua adalah di dalam kun. Betul enggak? Huruf kun tidak ada alifnya. Yang ketiga di huruf fayakun juga tidak ada alifnya. Berarti 3 titik kosong. Iya. Nah, Oh, itu yang dituliskan di tadi ya, Bu ya. gitu. Wujud dan mawujud itu ya, Bu ya. Iya, karena wujud maujud nggak ada yang kelihatan. Nah, dari tiga inilah asal usulnya semuanya. Nah gitu, contohnya kodrat, iradat, ilmu. Nah itu jatuh ke zohir. Aras, kutsi dan keramat jatuh ke batin. Nah gitu. Sifat tiga. Jadi lebih banyak dulu dikenal dengan sifat 3.333. Nah itu sebelum ada 6.666. Paham? Insya Allah. Terima kasih Bu ya untuk penjelasannya. Mungkin ada jemaah yang lain yang ingin bertanya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan Ibu Yulinar, silakan pertanyaannya. Terima kasih Bunda Safarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Semoga Buya sehat selalu. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan mengenai alif nafsiyah lenyap dan alif nyata. Itu apa tuh Buya? Nur kasiyah kalau nyata. Jadi kalau Alif. Contoh sekarang nur kasiyah itu artinya nyata. Ditulis ya, ditulis kan nyata itu. Nah, kita percontohkan begini. Kita melihat di Al-Qur'an ada kata-kata, ada tulisan yaitu alif lam mim. Nah, kita lihat di Al-Qur'an ya. Kita lihat di Al-Qur'an. Itu kan nyata, itu namanya nur kasiyah, ya kan? Nur kasiyah. Nah, alif, nah kan? Lam mim. Nah, begitu kan? Nah. Jadi biarpun dia nyata ditulis, ya. Di sini kan ada 3 huruf, alif, ada lam, ada mim, betul enggak? Nah, lam mim ini sudah pasti kodrat wujud wujud dan maujud. Ya. Nah, karena dasar dia bernama alif, karena lam dengan mim ini di dalam, kan gitu. Nah, sekarang dipisahkan di Al-Qur'an lam mim. Nah, oke lah, dipisahkan, ambillah. Terus yang tinggal ini apa namanya? Ya kan gitu. Alif. Nggak mungkin karena lam dengan mim sudah dikeluarin. Kan gitu. Berarti kan kembali dia menjadi alif tersirat, betul nggak? Tidak terlihat. Karena dia sudah dikeluarkan lam dengan mimnya. Lam dengan mim dikeluarkan. Nah ini hilang menjadi alif tersirat. Nah, atau alif natijah. Tersirat.
Gitu. Itu yang lenyap artinya Buya. Ini yang lenyap. Jadi biarpun ditulis orang tetap aja nilainya lenyap. Kalau yang nyata gimana Buya? Yang nyata ditulis, tapi kan tetap aja dia tidak kelihatan nilainya. Nah, contoh kita di diri kita ini, kalau nur kasiyahnya yang mana? Ini yang tubuh kelihatan. Ini nur kasiyah. Terus mana natijahnya? Itu yang rohani. Yang gitu. Rohani kita ini natijahnya. Nah, tubuh nur kasiyah. Begitu kita meninggal, tetap aja natijahnya lagi tidak juga kelihatan. Nah gitu. Jadi itu yang dinamakan alif tadi. Dia adalah suatu kodrat Allah, ya, memperlihatkan adanya Allah. Gitu. Inilah tujuannya alif, yaitu memperlihatkan adanya Allah. Gitu. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Lanjut Ibu Lasdiani lagi Bunda, Buya. Silakan. Ibu Lasdiani. Ibu Lasdiani. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Saparina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, sehat-sehat Buya. Insya Allah. Sebetulnya pertanyaan saya tadi yang mengenai itu tadi, kalau dia lenyap disebut alif natijah, kalau dia nyata disebut alif nur kasiyah. Pertanyaannya Buya, di dalam Al-Quran tuh setiap ada alif di belakang kita naikkan bacaannya kan 2 harkat kan. Kemudian dia pertanyaannya kapan dia lenyap dan kapan dia nyata. Iya. Dikatakan dia lenyap apabila kita membaca Al-Quran itu dengan khaulinya. Khaulinya apa? Melihat kodrat yang dibaca. Kalau kita masih melihat huruf, kita tidak bisa melihat kelenyapannya. Jadi kita harus belajar melebur huruf. Karena huruf itu yang dikatakan ayat suci. Ayat suci itu adalah kaulinya. Kaulinya seperti ini. Kita belajar tentang kaulinya. Sehingga alif itu suci. Ayat suci. Nah gitu. Sekarang kalau kita membaca tapi tidak al-qara'ain atau membaca tidak melihat, nah kita tidak tahu menempatkan wujud tersiratnya. Nah gitu. Jadi memang harus belajar bagaimana melebur ayat. Ayat lebur jadi kauli, kauli lebur jadi munajat, munajat lebur jadi ma'rifat, ma'rifat lebur menjadi kauli. Nah, ini caranya melebur ayat menjadi ayat suci. Contoh sekarang, Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan? Bisa nggak melihat itu? Nggak bisa kan? Nah, begitu cara belajarnya nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini namanya ilmu rububiyah. Orang membaca tapi bisa melihat. Wah, itu luar biasa itu. Maka kalau baru mampu kita melihat tulisan hijaiyah dan harfiah, nah itu masih ibadahnya amaliyah, belum dapat nilai tinggi dari Allah. Nah gitu, paham? Jadi ya nanti kita pasti belajar itu. Semua jemaah juga sudah menuntut sekarang minta belajar hijaiyah. Intinya merasakan kan ya? Iya, merasakan. Kenapa? Kita sudah melihat sesuatu yang aneh. Kalau tulisan begini nggak ada anehnya, anak TK juga tahu. Betul enggak? Nah, tapi mencabut alif dalam hati itu orang nggak bisa semua. Dan menarik alif ke dalam hati pun orang nggak, belum tentu semua orang yang bisa. Nah, itu bermakna turun naik napas itu, jemput antar itu pasti kita akan tahu nanti. Jadi napas itu bukan keluar masuk, bukan naik turun,
dia ada menuju Tuhan dan dia menuju keumatan. Itu maknanya turun naik itu. Gitu. Bukan napas kita turun naik, tapi dia naik atas nama ketuhanan dan dia turun atas nama keumatan. Nah, gitu. Paham? Insya Allah Buya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang lain. Silakan. Silakan. Lanjut Ibu Dahlia. Silakan Ibu Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda ingin bertanyakan tentang alif dalam bahasa Arab itu apa menyatukan. Zat nur zat batin zat batin sir. Itu ayah. Iya. Itu yang disatukan. Kalau itu disatukan dia akan hilang. Hilang itu namanya alif. Gitu. Jadi alif ini kumpulan seluruh batin sama dengan tubuh. Dikumpulkan tulang belulang semuanya di dalam, kulit, daging, urat, tulang. Namanya banyak kan? Kenapa dipanggil tubuh? Nah, gitu. Paham? Ya Allah ya. Nah, jadi kita harus tahu ke situ ya. Sekarang kan kita tahap awal sudah ada pengenalan. Nah, nanti karena kajian ini sangat panjang, nanti tidak ada cerita tanpa tersirat. Nah, nanti akan ada huruf-huruf pendukung yang membuat dia naik. Gitu. Baru kita tahu sebetulnya apa semua ini Al-Quran apa, semua apa dan apa kaitan dengan kita. Mana hakikat Al-Quran dalam diri kita, alif ada di mana dalam diri kita. Nanti semua akan ada. Jangan hanya kita mengaku Al-Quran adalah jasad dan rohani adalah hayat. Dinamakan Al-Quran hidup. Kalau mengaku tanpa diakui itu juga tidak bagus. Makanya kita mengaku harus dipelajari dan bagaimana menghadirkan dan melihatnya. Nah gitu. Insyaallah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Ada lagi Bu ya, 3 pertanyaan dari Ibu Nuraini, Bu Nurbaya dan Bu Rusmiati. Bu Nuraini dulu. Iya, silakan. Silakan Bu Nuraini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, pertanyaan saya seiring dengan pertanyaannya Ibu Yulina bahwa alif natijah dan alif nurkasiyah. Jadi alif yang lenyap dan alif yang nyata. Nah, jadi menurut kalam Buya tadi bahwa alif yang nyata disebut alif nurkasiyah. Ya, yang tajallinya adalah ujung-ujung. Maksudnya di sini Buya yang bagaimana? Iya, nanti tajallinya itu belakangan kita kaji. Ya, yang penting sekarang kita sudah mengenal kenapa namanya alif. Itu. Karena ini kajian ini cukup panjang. Nanti kalau tidak ada huruf pendukungnya tidak akan ada sejarahnya. Tidak akan ada kejadian. Nah, seperti itu. Paham? Insya Allah ya, makasih. Nanti diikutkan aja, dia akan terjadi. Jadi kalau kita cerita kenapa ujung lancip dan kenapa ujung bawahnya bengkok, nah ini adalah sejarah yang sangat luar biasa. Paham? Insya Allah. Masih ada pertanyaan? Masih Bu ya, Ibu Nurbaya, silakan. Ustazah Nurbaya. Insya Allah, terima kasih. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Mursyid Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sudah terjawab tadi pertanyaanku dari Bunda siapa tadi? Bunda Nuraini.
insya Allah. Baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu Ursmiati, silakan terakhir Buya. Baik, insyaallah. Bukan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya, guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sebenarnya tadi sudah ada beberapa teman menanyakan masalah alif, tapi mohonlah Buya diulang kembali terkait masalah kenapa hakikat alif lurus dalam Al-Quran dan kenapa tulisannya kok runcing dan itu menjadi sifat Allah dari wujud, maujud, wujud dan maujud. Ya, itu tadi. Jadi isyarah, petunjuk. Jadi kalau Allah bilang wa khayyalat wa qasaitil hijayatun, kalau kamu ingin mencariku, carilah dalam huruf itu. Nah, seperti itu. Jadi itu petunjuk, ya. Itu adalah petunjuk yang orang-orang yang mencari Tuhan lah yang bisa. Sama kayak kita mencari orang, mencari seseorang, kita mengikuti rambu-rambu. Ya, kita ingin kemana? Belok kiri, belok kiri, belok kanan, belok kanan. Jadi kalau orang yang tahu petunjuk-petunjuk di huruf itu, nah ini menandakan orang itu sudah terhubung kepada kode rahasia. Nah, ya kan contoh kode rahasia umpamanya hurufnya aku dizahirkan untuk menyembah. Nah, bagaimana kita membaca hurufnya? Huruf apa yang berkata demikian secara hakikat? Maka kita lihat aku, ya kan, dizahirkan untuk menyembah. Nah, ternyata alif lam mim. Nah, kan gitu. Nah, begitu juga dengan alif. Jadi orang yang ingin mencari Tuhanlah yang tahu rambu-rambu itu. Nah, kenapa di atasnya 3 diruncingkan? Karena itu pertanda bahwasannya alif itu memiliki kodrat 3. Gitu. Dan kenapa ada 1 meruncing ke bawah? Karena alif dia punya asal. Dia punya asal usul. Nah, nanti ini akan menjadi kajian di asal usulnya nanti. Tapi sekarang kan belum boleh kita bernafsu ke kajian. Kita harus mengikuti tangga tauhidnya. Paham? Nah, baik jamaah. Insya Allah kita ketemu 10 menit lagi nanti ya. Baik, kita ketemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.